Sidang lanjutan Dahlan Iskan dihadiri mantan Ketua KPK Abraham Samad. Mobil bernopol khusus TNI yang dikemudikan oleh serombongan warga sipil menjadi viral di media sosial. Menikmati keindahan perbukitan Banyon di Kabupaten Trenggalek. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Henti Kartika dapat kembali menjumpai Anda dalam Kabar Pagi Jawa Timur. Inilah Kabar Pagi Jawa Timur selengkapnya. Sidang lanjutan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan kembali digelar. Dalam sidang kali ini dihadiri beberapa tokoh anti korupsi, di antaranya mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Effendi Ghazali yang hadir untuk memberikan dukungan moral terhadap Dahlan Iskan. Selasa pagi, sidang lanjutan kasus korupsi penjualan aset milik pemerintah provinsi yang menyeret mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jalan Raya Juanda, Kabupaten Sidoarjo. Beberapa tokoh anti korupsi diantaranya mantan Ketua KPK Abraham Samad, Faisal Basri, dan Effendi Ghazali hadir untuk memberikan dukungan moral kepada mantan Menteri BUMN pada masa pemerintahan SBY tersebut. Dalam sidang yang mengagendakan pembacaan eksepsi kali ini, penasihat hukum Dahlan Iskan akan membacakan nota keberatan atas dakwaan yang sebelumnya dibacakan oleh JPU dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selain itu, kuasa hukum Dahlan Iskan Yusril Issa Mahendra mengaku kasus ini bukan kasus korupsi, tapi kasus perdata karena BUMD sudah berubah menjadi perseroan terbatas atau PT. Pernyataan keberatan atas surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang minggu yang lalu. Dan ini akan ada dua tahap. Pertama adalah eksepsi yang disampaikan oleh para penasihat hukum yang menyoroti aspek-aspek juridis dari dakwaan itu. Dan yang kedua adalah eksepsi yang disampaikan langsung oleh terdakwa Pak Dahlan Iskan. Kejaksaan sebelumnya menetapkan Dahlan sebagai tersangka pada 27 Oktober 2016 sebagai Direktur Utama PT Pancawira Usaha periode 2000-2010. Dahlan diduga bertanggung jawab dalam penjualan aset perusahaan di Kediri dan Tulung Agung yang merugikan negara senilai 11 miliar rupiah. Dari Sidoarjo, Komaidi TV One mengabarkan. Untuk menghindari terjadinya bentrokan terhadap rencana aksi penggusuran para pengikut Padepokan Taat Pribadi di Probolinggo, pihak kepolisian terus melakukan sosialisasi pengosongan tenda tanpa syarat. Setelah prosedur penyitaan 24 aset taat pribadi dari hasil pencucian uang dilaksanakan. Beginilah kondisi jumlah aset taat pribadi seperti ruang utama, gedung asrama putra, kantor administrasi, dan lokasi tenda Padepokan dengan ditandai papan pengumuman sita telah resmi dijadikan barang bukti di pengadilan di Probolinggo. Meski demikian, sebanyak 518 pengikut tetap bertahan di tenda Padepokan karena mereka enggan meninggalkan lokasi sebelum ada penetapan perkara taat pribadi dalam kasus TTPU atau inkrah dari pengadilan. Ini pengamanan yang hubungannya sama status quo. Jadi di Padepokan ini harus dikosongkan. Ini status quo semua. Tanpa terkecuali ya? Iya, karena statusnya adalah kepemilikan dari juga merupakan tidak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh taat pribadi. Namun sesuai prosedur penyitaan yang dilakukan penyidik dan diketahui pihak pengadilan, aset Padepokan seluas 5 hektar ini merupakan area status quo, sehingga harus dikosongkan dari semua isi maupun penghuninya agar barang bukti tidak hilang serta berubah bentuk. Demi menghindari aksi bentrokan nanti, pihak kepolisian terus melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada para pengikut yang bertahan agar segera sadar serta meninggalkan tenda Padepokan tanpa syarat sebelum dilakukan upaya penggusuran paksa dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Dari Probolinggo, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Aksi unjuk rasa puluhan massa buruh di kantor Disnaker Gresik diwarnai aksi pendudukan kantor Dinas Tenaga Kerja. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Jatim berikut ini.
Aksi unjuk rasa puluhan massa buruh Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia di kantor Disnaker Gresik diwarnai aksi pendudukan kantor Dinas Tenaga Kerja. Massa buruh yang kesal lantaran lebih dari 2 jam berorasi, tidak satupun perwakilan dinas menemui mereka. Akhirnya beramai-ramai masuk ke dalam kantor Disnaker. Soal oknum warga sipil yang menggunakan mobil dinas TNI AD yang diamankan polisi di Banyuwangi, Kabid Humas Polda Jatim menegaskan, polisi akan berkoordinasi dengan pihak terkait tentang keaslian surat kendaraan dan plat nomor mobil yang diduga palsu tersebut. Polisi menyebut bahwa perkara ini merupakan atensi karena sudah menjadi viral di media sosial. Berbagai cara dilakukan banyak pihak untuk membantu meringankan beban warga yang menjadi korban gempa di Aceh. Murid sebuah madrasah di Jombang melelang seluruh hasil keterampilan murid. Hasil lelang disumbangkan kepada korban gempa Aceh. Satu tempat tisu laku Rp600.000 dan taplak meja laku Rp650.000 yang hasilnya disalurkan untuk saudara-saudara di Aceh. Pasca penangkapan terduga teroris asal Jawa Timur, Polda Jatim meningkatkan pengamanan di wilayah Jawa Timur, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. 2/3 kekuatan polisi di jajaran Polda Jatim dikerahkan untuk mengamankan prosesi ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru. Pengamanan akan dilakukan secara terbuka dan tertutup sebagai langkah deteksi dini dari ancaman teror. Tim TV One mengabarkan. Kabar Pagi Jawa Timur akan segera kembali dengan informasi. Mobil bernopol khusus TNI yang dikemudikan warga sipil menjadi viral di media sosial. Sesaat lagi. Inilah ruang di mana kami menyajikan berbagai fenomena dan peristiwa aktual. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus suap Hakim PT UN Medan dengan terdakwa OC Kaligis. Ruang kita, TV One memang beda. Disinilah kami mengupas fakta dan realita. Minerba kita saat ini itu adalah cacat hukum. Disinilah pakar hukum angkat bicara. Kalau orang mengajukan permohonan pra-peradilan, itu adalah sebuah dosa tambahan. Padahal orang itu membela diri. Kok bisa seorang menteri janjikan sama perusahaan swasta mau mengubah peraturan pemerintah demi kepentingan perusahaan asing? Indonesia Liars Club, TV One memang beda. Membahas beragam informasi dan peristiwa. Mengupas setiap kasus eksklusif dan mendalam. Pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala pada Selasa pagi menggelar sidang kabinet. Reportase langsung dari mancanegara. Siapapun di Prancis ini berharap agar semua bisa. Donald Trump melarang umat Islam masuk ke Amerika beberapa. Saksikan kabar petang. TV One memang beda. Inilah program kriminal yang layak Anda simak, telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Penangkapan mobil bernopol khusus TNI yang dikemudikan oleh serombongan warga sipil di Banyuwangi menjadi viral di media sosial Facebook. Kini penangkapan mobil bernopol khusus TNI tersebut sedang dalam proses penanganan Detasemen Polisi Militer 5 Brawijaya. Setelah menjadi viral di media sosial, foto-foto dan kronologi penangkapan mobil bernopol khusus TNI yang diunggah oleh pemilik akun Talita Maduto ke akun grup beranda Jokowi Ahok ini membuat kesatuan TNI Kodam 5 Brawijaya akhirnya angkat bicara. Sebab akun Facebook atas nama Talita Maduto mengunggah foto penangkapan mobil pribadi berplat khusus TNI yang dikendarai oleh serombongan warga sipil yang dihadang di Jalan Raya Rogojampi, Banyuwangi dan diamankan oleh Satuan Lalu Lintas Polsek Rogojampi serta sejumlah petugas Intel Kodim 0825 Banyuwangi. Saat diamankan pada Minggu pagi 11 Desember 2016 kemarin, mobil stesen berwarna hitam tersebut tengah mengangkut 5 orang warga sipil. Tak hanya mengunggah foto, postingan yang telah dibagikan sebanyak lebih dari 2.000 kali itu juga dilengkapi dengan keterangan laporan kronologi penangkapan. Untuk kendaraan dan pengemudi serta penumpangnya saat ini?
Ya, masih di ini, dalam pendalaman di Denpom sini. Nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Katanya sudah dikirim Surabaya, Dan? Ya? Katanya sudah dikirim Surabaya. Masih pemeriksaan di sini. Masih pemeriksaan di Banyuwangi? Ya, masih di Banyuwangi. Nanti hasil pemeriksaan dikirim ke Surabaya, nanti kita informasikan. Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi alasan kelima orang tersebut menggunakan kendaraan pribadi namun menggunakan plat khusus TNI. Namun dari laporan intelijen yang beredar di media sosial, kedatangan rombongan tersebut bertujuan untuk mengecek rumah walet yang ada di Kecamatan Kabat, Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Seorang santri pondok pesantren di Lamongan tewas setelah dikeroyok temannya sendiri. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Kriminal berikut ini. 16 pelajar tingkat SMP yang juga santri tersebut diciduk petugas Reskrim Polres Lamongan di Pondok Pesantren At-Taqwa, Desa Kranji, Kecamatan Paciran, Lamongan. Mereka diduga sebagai pelaku pengeroyokan terhadap Adam Fawas, 13 tahun warga Desa Gampang Sejati, Kecamatan Laren, Lamongan. Korban tewas setelah dianiaya temannya di dalam kamar santri. Sekitar 60 orang termasuk Bupati Mojokerto dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD serta camat di seluruh Kabupaten Mojokerto mendadak menjalani tes urin Senin siang. Mereka menjalani tes urin usai mengikuti rapat staf dipimpin Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa di ruang Satya Bina Karya Pemkab Mojokerto. Komplotan begal di Surabaya terus merajalela. Setelah merampas motor pengemudi ojek online, motor pengantar pisah menjadi sasaran pelaku perampasan motor yang berkeliaran di tengah malam hingga pagi dini hari tersebut. Tak hanya merampas motor korban, pelaku yang berjumlah 8 orang tersebut juga mengeroyok korban hingga terluka karena senjata tajam saat mempertahankan motor miliknya. Pihak Polres Probolinggo Kota berhasil membekuk 2 pelaku penipuan online antar pulau melalui media Facebook. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku asal Kepulauan Riau Batam ini langsung dijebloskan ke dalam tahanan. Seorang pengusaha rental mobil di Tuban ditangkap polisi setelah menggelapkan 7 mobil yang disewanya. Modusnya, mobil disewa dari korban dengan harga 3-6 juta rupiah per bulan. Kemudian mobil digadaikan pelaku dengan harga 40 juta rupiah. Di Surabaya, salah satu dari pelaku komplotan spesialis perampasan motor di Surabaya berhasil dibekuk anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Ironisnya, komplotan begal sadis tersebut masih di bawah umur alias begal cilik. Pelaku perampasan sengaja mengincar para pengemudi Gojek yang selalu hilir mudik hingga pagi dini hari. Tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lain, akibat diterjang hujan deras dan angin kencang, sebuah pohon besar berusia ratusan tahun tumbang. Sementara akibat curah hujan yang cukup tinggi di Pacitan, membuat bangunan rumah milik warga ambles. Petugas gabungan dan warga setempat ini bergotong royong melakukan pemotongan pohon tumbang di Desa Dadi, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan. Ukuran pohon beringin yang cukup besar membuat proses evakuasi atau pembersihan dahan dan batang pohon memakan waktu lama. Petugas melakukan pemotongan pohon yang menutup jalan raya menggunakan gergaji mesin. Kejadian pohon tumbang pada Senin malam ini selain merusak rumah warga, juga menutup akses jalan. Cuaca buruk melanda sejumlah daerah Pacitan. Bencana alam, pergerakan tanah, dan tebing longsor yang terus terjadi hingga menyebabkan kerusakan. Seperti sebuah rumah milik warga di RT 1 RW 2 Dusun Nglegok, Desa Bolosingo, Kecamatan Pacitan. Rumah permanen tersebut terpaksa harus ditinggalkan pemiliknya. Kondisi bangunan rumah miring setelah fondasi rumahnya ambles. Kondisi ini diperparah dengan terjangan tebing longsor, bagian tembok bangunan jebol, fondasi serta tiang rumah hancur. Ikan hasil tangkapan nelayan Pantai Popo Desa Basole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulung Agung menurun akibat cuaca ekstrim berkepanjangan selama kurun setahun terakhir. Kondisi laut yang kerap dilanda hujan badai menjadi penyebab nelayan paceklik ikan. Minimnya tangkapan ikan di TPI Pantai Popoh Tulung Agung membuat harga ikan melambung tinggi. Dari Magetan, Pacitan, dan Tulung Agung, tim TV One mengabarkan. Kabar Pagi Jawa Timur akan segera kembali dengan informasi. Menikmati keindahan perbukitan Banyon di Kabupaten Trenggalek. Kami akan segera kembali.
Sejarah perjalanan hidup Indonesia berbicara tentang kejayaan dan upaya Indonesia untuk merdeka. Peristiwa bersejarah terdokumentasi untuk generasi Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri. Indonesia mengingat di TV One. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Sutioso Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Ketua angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Inilah beragam cuplikan peristiwa. Dewan Energi menyambut baik rencana pemerintah untuk memungut dana ketahanan energi dan penjualan BBM. Semua terangkum dalam kabar malam. Reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden. Eksekusi Sheikh Munir Al-Munir tersebut sebagai tindak kriminal besar. Saksikan kabar malam. Di TV One memang beda. Ritual jamasan Gong Kiai Pradah di alun-alun Lodoyo, Kabupaten Blitar diwarnai aksi kericuhan. Ribuan pengunjung terlibat aksi saling dorong ketika berebut gunungan sesajen hingga menyebabkan pagar pembatas jebol. Bahkan beberapa kaum ibu terjatuh dan terinjak-injak. Begitu usai didoakan, ribuan warga yang sejak pagi menunggu langsung berlarian untuk saling berebut isi gunungan prosesi jamasan Gong Kiai Pradah. Bahkan sebuah pagar pembatas yang ada di bagian luar pendopo alun-alun juga jebol. Bukan itu saja, beberapa orang ibu-ibu yang semula berniat untuk ikut berebut gunungan sempat terjatuh dan terinjak-injak akibat didorong oleh pengunjung lainnya. Selain isi gunungan, air dan bunga bekas jamasan Gong Kiai Pradah juga diperebutkan ribuan warga. Mereka menunggu di bawah menara tempat jamasan agar terkena cipratan air dan bunga. Para pengunjung jamasan meyakini jika bisa mendapatkan air serta kembang bekas jamasan Gong Kiai Pradah akan bisa mendatangkan banyak rezeki, panjang umur, dan kesehatan serta dijauhkan dari mara bahaya. Harapannya ya ke depannya masih diberikan panjang umur, mungkin kerja saya bisa sukses, dia ke depannya lebih baik. Ritual jamasan Gong Kiai Pradah merupakan tradisi yang digelar setiap memasuki bulan Maulid untuk menyucikan gong sebagai cikal bakal berdirinya Kabupaten Lodoyo, Blitar. Dari Blitar, Yusuf Saputro, TV One mengabarkan. Memperingati Maulid Nabi, ratusan warga di Kabupaten Madiun menggelar tradisi unik berupa sebar uang receh di halaman rumah seorang dermawan. Total uang yang disebar mencapai 10 juta rupiah lebih dan langsung menjadi rebutan warga meski harus rela berdesakan dan saling terinjak-injak. Ratusan anak-anak di desa Kedongdong, Kecamatan Kebon Sari, Kabupaten Madiun ini langsung menyerbu gunungan berisi aneka jajanan pasar dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad di salah satu rumah dermawan di desa setempat. Usai rebutan jajanan pasar, ratusan warga kembali berebut uang receh yang disebar oleh sejumlah keluarga dermawan. Tak hanya orang dewasa, anak-anak ini pun harus rela saling terinjak untuk mendapatkan uang receh. Tak hanya uang receh 500 dan 1.000 rupiah, tak jarang sejumlah dermawan rela menyebar uang pecahan 10 hingga 50 ribu rupiah. Total uang yang disebar dalam tradisi unik ini mencapai 10 juta rupiah lebih. Meski harus berebut dan tak sedikit anak-anak yang menangis akibat terjatuh dan terpisah dari orang tuanya, namun warga mengaku senang. 12.000. Sulit nggak carinya tadi? Sulitnya gimana? Keinjak-injak atau seperti apa? Untuk anak-anak kecil jangan pulang dulu karena setelah ini mau ada lomba. Terus ini nanti uangnya untuk apa? Saku sekolah. Oh, uang saku sekolah ya. Tradisi unik yang dikenal dengan sebar udikan sengaja digelar dalam memperingati Hari Maulid Nabi 1438 Hijriah. Tradisi ini sebagai bentuk sedekah kepada masyarakat sebagaimana yang diajarkan Nabi.
Dari Madiun, Miftahul Evan, TV One mengabarkan. Bagi Anda yang menyukai traveling di alam pegunungan, tidak ada salahnya jika berkunjung ke perbukitan Banyan yang terletak di Desa Widoro, Kabupaten Trenggalek. Dari atas perbukitan ini, Anda bisa menyaksikan keindahan layaknya berada di negeri atas awan. Berikut informasinya. Kabupaten Trenggalek memiliki daya tarik wisata yang lengkap, mulai dari pantai, gua, hingga alam pegunungan. Salah satu spot yang layak untuk dikunjungi adalah Bukit Banyon. Di kawasan perbukitan Banyon, wisatawan dapat menikmati keindahan alam negeri di atas awan. Pengunjung akan disuguhkan dengan keindahan gumpalan awan yang terhampar menyelimuti permukiman warga dan perbukitan. Ketebalan awan ini tergantung dengan kondisi cuaca. Jika cuaca malam hari cerah, kabut yang muncul biasanya tipis. Meskipun demikian tetap indah karena bisa menikmati terbitnya sang surya dari ufuk timur. Matahari terbit muncul dari sela-sela barisan pegunungan sekitar pukul 5:30 pagi. Pesona negeri di atas awan tersebut biasanya dimanfaatkan oleh para traveler untuk berfoto. Menurut saya wisata ini perlu dikembangkan lagi, soalnya pemandangan sangat bagus dan jarang dimiliki daerah lain. Nah, saya sebagai wisatawan luar kota, saya informasi dari teman saya, terus saya searching di medsos tiap hari, terus katanya kalau kesini itu harus pagi hari. Bukit Banyon berada kurang lebih 13 km di sebelah selatan pusat kota Trenggalek. Dari Trenggalek, Aris Sutikno, TV One mengabarkan. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup kabar pagi Jawa Timur untuk hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Henry Kartika mohon undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Inilah ruang di mana kami menyajikan berbagai fenomena dan peristiwa aktual. Pengadilan